Ojo lali dulur, akeh ngopi kurangi turu ben uripmu ayem. Monggo. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina qurrata a'yunina wa maulana Muhammad. Sallallahu alaihi. Bapak Ketua NU, Bapak Gebrana yang saya hormati, Bapak Ketua GP Ansor, Nanda Haji Said yang saya hormati, dan seluruh anak-anak kami, Pemuda Ansor dan Banser yang saya cintai. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit mengupas sejarah Ansor pada masa-masa lalu. Jadi Ansor memang didirikan di tahun 30-an. Namun di Jembrana ini yang eksis itu baru di tahun 40 sekian menjelang kemerdekaan itu. Tapi Ansor saat itu dia tadi itu ibaratnya hidup segan mati ya. Jadi nggak bisa berkiprah. Karena apa? Karena minimnya SDM dari kepengurusan itu. Dan di samping itu tidak solid seperti sekarang. Alhamdulillah sekarang itu sudah lengkap sekali. Sampai biru-birunya ada semua. Kalau dulu hanya ketua, sekretaris nggak ada. Nanti ketuanya itu aja, nggak ganti-ganti. Jadi kadang-kadang ketua atau bendahara itu bosan. Tukar aja kenapa ya gitu. Jadi karena lamanya jadi bendahara, lamanya jadi ketua, lamanya jadi sekretaris, maka kejenuhan itu ada. Dan di samping itu mohon maaf dulu transportasi sangat terbatas. Jadi saya ingat saya masih kecil kalau ke Melaya itu nunggu kendaraan lama sekali. Nah itu turunnya di pasar. Kalau saya harus ke Kerajaan atau harus ke Melaya Pantai itu nunggu jemputan cikar. Jadi cikarnya dikasih kasur baru kita berangkat. Nah kalau mungkin ke Cupel atau ke Tegal Badan itu khusus ada dokar yang membawa itu. Jadi perjuangan dulu memang lebih sulit daripada sekarang. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada DC, ada ya ini mungkin lebih mudah. Komunikasinya mudah. Mungkin sekarang perlu dengan si A mungkin ketua ranting lain sebagainya sudah bisa saat itu juga dibicarakan. Nah di samping itu di sini saya ingin menyampaikan pengalaman dari salah satu sekretaris GP Ansor di tahun 50-an. Ini adalah Bapak Adenan Marhaban. Mungkin Bapak tahu SMP 2 itu ada gang ke timur. Nah itu masuk di sanalah rumahnya Bapak Adenan Marhaban almarhum ya. Nah, beliau saat itu memang tidak berkeinginan untuk menjadi pengurus GP Ansor. Tapi karena beliau menyadari bahwa beliau itu berlatar belakang dari pendidikan umum. Kalau orang dulu pendidikan umum rasanya berat mau masuk Ansor itu. Dianggap Ansor Ibnu itu orang-orang yang sudah pernah di pesantren itu. Karena menyangkut organisasi keagamaan. Itu kalau orang dulu konsekuensinya gitu. Jadi kalau bukan dari pesantren, wah takut sekali deh untuk memimpin organisasi Islam gitu. Jadi pada saat itu Pak Adenan ini almarhum itu beliau sekolah di Malang, ya sekolah di Malang mungkin anak kelas saya ya. Gitu.
Nah setelah itu kepulangan beliau ini dilihat oleh sekretaris NU saat itu Bapak Amin AR almarhum juga. Itu rumahnya di depannya Pak Haji Subir ya. Nah itu beliau kebetulan sering lewat itu, hampir setiap hari lewat. Beliau dipanggil oleh Pak Amin AR, Pak Adenan bisa mampir sebentar ke tempat saya. Oh iya. Ada satu persatu di kader-kadernya, tapi melalui media sosial juga berkaitan dengan paham-paham radikal sangat gencar. Nah ini harus yang betul-betul kita hati-hati, dan anak cucu kita betul-betul harus kita bekali dengan pemahaman-pemahaman yang betul-betul baik. Jadi saya meyakini memang GP Ansor terdepan untuk bisa mendeteksi terutama bagaimana di lingkungan sekitar, di masyarakat sekitar ada hal-hal yang tentu melenceng dari apa yang sudah disepakati oleh GP Ansor. Bagaimana NKRI sudah sebagai harga mati dengan dasar Pancasila, tentu jangan kita lengah dan harus terus waspada. Saya hanya menitipkan hal itu untuk kita semua. Bapak Bupati mempunyai slogan Jembrana Salam Bahagia. Tentu apabila hal-hal ini masuk dalam di kehidupan sosial kita, saya yakin Jembrana tidak akan bisa bahagia seperti yang kita harapkan. Apa yang sudah kita bangun sekarang ini dengan berbagai kearifan lokal yang ada, kemarin juga ada kegiatan berkaitan dengan festival sahur, tentu itu kearifan lokal yang berkembang di kita. Ini tentu harus terus dikembangkan sebagai bentuk sarana kita untuk mengedukasi kepada anak-anak muda kita bahwa kita punya budaya lokal dan juga kearifan lokal yang sangat universal. Jadi tidak ada kata lain, kita harus terus mengembangkan ini. Apa yang sudah terbangun di Kabupaten Jembrana, saya yakin setelah saya sering turun ke lapangan, saya tanyakan, ternyata semuanya adalah dari Jembrana. Tidak ada yang mengatakan saya dari, karena sudah 7 keturunan dan bahkan mungkin sudah sangat lama sudah ada di Jembrana, dan bahkan sangat bangga apabila misalnya sudah meninggalkan tempat karena ada acara yang sudah menunggu di Bandung. Nggih. Salatullah salamullah ala yasin habibillah Kepada Ketua PJ Ansor Kawasan Jembrana. Dari Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya, nah jasa harja itu memang juga asuransi untuk di jalan raya ya Pak ya. Tapi dia ada limitnya Pak.
contoh kalau setahu saya ya, kalau kecelakaan itu cuma sampai 10 juta gitu. Kalau meninggal dunia jasara harja 20 juta. Dan dia kecelakaannya itu harus ada lawan yang saya tahu. Harus ada lawan. Jadi kecelakaannya itu nggak bisa kecelakaan tunggal seperti itu, ya kan? Nah kalau di BPJS Ketenagakerjaan itu bukan hanya kecelakaan di jalan Pak, termasuk di tempat kerja seperti itu. Dan manfaatnya tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Akai ngopi, kurangi turu. Akai solawat, kurangi sambat. Sik, diombe solo ngopine. Mantap. Akai ngopi, kurangi turu. Mantap. Akai solawat, kurangi sambat. Mantap. Kopi tunggu.